Di bibirmu terucap kebencian, di tanganmu tersimpan kebusukan. Engkau berkhotbah tentang persatuan, namun menanam benih permusuhan. Sejarah adalah cermin, engkau menutup mata, Tak mampu menatap wajahmu sendiri yang penuh noda. Mukimat pemecah belah bangsa, menggenggam api, melemparkan ke rumah sendiri. Pemecah belah, peracik racun, persatuan. Kau berdiri di mimbar, tapi suaramu memecah umat. Kau kenakan sorban, namun hatimu tunduk pada keserakan. kau pelihara menjadi bayang gelap. Mukimat pemecah belah bangsa, menggenggam api, melemparkan ke rumah sendirian. Pemecah belah, peracik racun, persatuan. Topeng kebajikan takkan selamanya menutupi wajah. Kebenaran adalah matahari, ia akan membakar semua. Dan saat itu tiba, Sejarah akan menyebut namamu, bukan sebagai pahlawan, tapi pengkhianat. Mukimat pemecah belah bangsa, menggenggam api, melemparkan ke rumah sendiri. Pemecah belah, peracik racun, persatuan. Oh yes, Anda sudah lihat bagaimana ya PWLS di sini sangat ketakutan sehingga tidak berani menampakkan batang hidungnya terhadap para muhibbin ataupun habib yang langsung ke rumahnya. Bahkan di sini sudah menjadi apa ya namanya ini pengaduan yang sangat bagus sekali secara hukum. Artinya para muhibbin, para habaib ini taat dengan pemerintah sehingga disampaikan kepada polisi mengenai hal tersebut, dan kita akan lihat ya
polisi akan segera bertindak, dan tentu secara hukum itu sangat salah karena membuat keonaran, membongkar makam, bukan hanya membongkar tapi merusak. Nah, di sini guys, kita akan berpikir secara normal. Jadi PKI itu benar-benar ada guys, ya, yang dimana dilakukan, diwakilkan, ya, pelakunya dari PWI. Lihat dari ini video ini ya. Jadi saya tidak mengomentari video yang lain. Jadi ini jelas-jelas, dan itu secara terang-terangan mereka videokan, bahkan secara sengaja begitu, untuk memancing umat Islam, memancing kemarahan para habaib dengan adanya pembongkaran makam, perusakan makam secara paksa. Bahkan di situ saya lihat secara ramai-ramai, ya, ditarik dan sebagainya. Tadi ini benar-benar PKI zaman now. Ini benar-benar kelakuan dajjal laknatullah alaih. Kalau Habib Rizik, Habib Bahar menyebutnya adalah laskar iblis, laskar setan, begitu ya. Nah, di situ ketika kita berpikir sebagai orang muslim, jadi apa yang dikatakan oleh Habib Rizik, Habib Bahar benar-benar ada, dan benar-benar pelakunya adalah PWI-LS. Dari penolakan kemudian berlanjut dengan perkelahian, ya kan, akhirnya setelah itu muhibin semakin banyak, di mana-mana tidak diterima, PWLS seakan-akan tidak dihargai lagi, ya kan. Itu pengaduan dari PWI Pemalang itu kan, kenapa bisa datang Habib Bahar, ya Habib Rizik, Habib Bahar dilawan, ya, kata beliau lo jual kami borong. Nah, artinya apa ya, jiwa dan mental seorang habaib yang begitu pemberani mampu melemahkan PWI yang dengan modal congor, kami tolak, kami tidak menerima, kami akan gagalkan Habib Bahar, Habib Rizik datang ke kota kami. Nah, itu secara balego saja, ya, diumumkan di YouTube, di TikTok, tapi aslinya mereka tidak berani. Ketika Habib Bahar datang, Habib Rizik datang, satu pun tidak ada yang keluar, satu pun tidak ada yang berani untuk menghadang. Nah, di sini sudah jelas-jelas PW itu pengecut. PW itu hanya menang di medsos, sama seperti kepalanya, ya, Abbas Buntet, Mukimat Ki Imaduddin kan. Saya tonton 3 hari 3 malam, nggak datang. Saya pengennya di UIN konfirmasi, nggak datang. Nah, artinya congor mereka doang. Tapi anehnya pengikutnya masih percaya, gitu kan. Dan itu sudah nggak bisa dibayangin lagi. Terus yang kedua, ketika habaib berbicara langsung dikatakan khurafat dan lain sebagainya. Tapi ketika yang ngomong mama gufran, inna maqali fima Allah dan seterusnya, cacing, tikus, genderuwo sekalian itu ya, diajak ngobrol, datang ke makam begitu-begitu. Ya, itu kan suatu keanehan. Tapi nggak pernah tuh PWI ngomong begitu, apalagi didengkotnya langsung Imaduddin, nggak pernah tuh, diam, malah cium tangan dan dicipok khusus, ya, pengalihan daripada transfer ilmu. Nah, jadi guys ya, dengan adanya laporan yang jelas seperti ini, ya, dari pihak habaib, kemudian didukung oleh para muhibbin, ya, saya termasuk muhibbinnya, Anda bisa lihat videonya di belakang saya itu, ya, bagaimana para habaib sebagai pecinta kami, seperti itu. Nah, semuanya itu adalah bentuk bagaimana kita di dalam mencintai, ya, keturunan Rasulullah SAW. Dan di sini sudah jelas bahwasanya para habaib begitu sudah mendatangi pihak yang berwajib, aparat yang mewajib untuk menyelesaikan masalah ini. Akhirnya ya ini ya menjadi polemik besar karena ulahnya sendiri. Dan saya yakin PWLS ini nggak bakal berani untuk menampakkan diri. Ya, khususnya yang bongkar-bongkar makam itu. Didatangi ke rumahnya sudah, ya kan, tidak ada. Kemudian dicari sembunyi. Dan ini akan menjadi tanggung jawab besar untuk laskar PWLS ya. Apakah berani berkata-kata antara Imaduddin, Abbas Buntet dengan kelakuan anak buahmu? Beranikah Anda? Begitu kan? Untuk ya menegur, meluruskan, atau Anda tetap mendukung kelakuan bejat daripada oknum ini, oknum saya bilang PWLS yang benar-benar merusak makam orang. Itu sangat
benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi benar-benar menantang syariat Islam. Dan ini ya, saya sekali lagi menyampaikan bahwasanya dengan adanya peristiwa ini, kronologi yang sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana mereka begitu ya berbuat sewenang-wenang terhadap para habaib, para muhibbin, seakan-akan ditindas, dan para habaib seperti Habib Lutfi khususnya tidak pernah membalas, begitu ya. Jangan biarkan umat untuk bergerak sendiri ya. Jadi ketika Anda mencaci memaki para habaib, ketika habaib diam, tapi muhibbinnya akan selalu bergerak dan mencari siapa pelaku keonaran itu, gitu ya. Jadi saya tidak memihak, sekali lagi saya tidak kesana kesini, tapi saya berjalan bagaimana sebenarnya secara normal, akal sehat, kelakuan daripada PWLS yang sangat-sangat bejat sekali seperti itu. Saya yakin itu PWLS ya, karena hanya orang-orang dari PWI yang memang membongkar-bongkar makam. Dan itu sudah terjadi dari beberapa bulan, bahkan tahun kemarin. Dan itu hanya muncul pada masa Imaduddin. Jadi jelas siapa dalang semua ini, yaitu, dan siapa komandan semua ini, Anda bisa lihat. Dan bagaimana ya, itukah yang disebut dengan pejuang Wali Songo? Begitukah yang disebut dengan sebagai pembela Wali Songo? Atau laskar iblis yang dikatakan oleh Habib Rizik dan Habib Bahar? Itu saja. Mudah-mudahan kita semua dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.